Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian dan teman sejawat dalam acara yang luar biasa ini, Indonesia Tuberculosis International Meeting 2022. Kehormatan bagi kami untuk bisa berpartisipasi dengan berbagi sebuah penelitian kecil dari mahasiswa kami bersama-sama dengan asisten kami Nur Aini Kusmayanti juga dengan oleh mahasiswa Intan Wahyuni Tukio. Bapak dan Ibu, teman sejawat semuanya, paper kami ini adalah tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesuksesan terapi pada pasien TB dan HIV di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Latar belakangnya adalah bahwa kita tahu fatalitas TB di antara pasien HIV itu lebih tinggi daripada yang tidak ada HIV. Kemudian bahwa sukses rate pada TB treatment kalau tanpa HIV bisa mencapai 91%, tetapi pada pasien dengan HIV jauh lebih rendah, sekitar sampai 30%. Kemudian kita juga tahu bahwa ada suatu kesuksesan bahwa sejak tahun 2000 terjadi penurunan kematian dari TB di antara pasien dengan HIV. Tetapi hal ini pun belum mencapai suatu penurunan yang sampai 75% untuk yang harusnya sampai kemarin tahun 2020. Nah, penelitian ini adalah penelitian kecil yang mencoba melihat apa yang mempengaruhi kesuksesan sebuah terapi TB pada khususnya populasi TB HIV. Memang kami belum melakukan penelitian yang membandingkan secara langsung TB pada HIV dan TB pada non-HIV. Jadi ini adalah mengambil suatu populasi kecil pada pasien kami yang khusus TB dan HIV co-infection di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Untuk penelitian ini kami menggunakan retrospective cohort study dengan inclusion kriterianya. Pasien ini terekam di dalam TB03. Jadi ini titiknya adalah di TB03, register TB03, dan kami mengambil tahun 2018 sampai 2021. Yang kita ambil adalah TB HIV co-infected patients dari registry tersebut. Dan semua adalah yang di atas 18 tahun dan harus tersedia data tentang akhir outcome dari TB treatment-nya, sukses atau tidak suksesnya. Variabel yang kami teliti adalah sosiodemografik, karakteristik antara lain umur, jenis kelamin, kadar pendidikan atau level of education, kemudian pekerjaan ada atau tidak, dan pernikahan ada atau tidak. Kemudian tentang clinical journey-nya atau clinical manifestation yang kami ambil adalah clinical staging-nya, kemudian CD4 yang bisa terambil pada medical record tersebut, kemudian durasi TB yang terambil pada TB registry tersebut, kemudian kepatuhan dari pasien terhadap terapi TB dan outcome-nya. Itu adalah yang sangat penting harus kami punya dalam penelitian ini. Mohon maaf. Bagaimana kita mengukur TB treatment outcome? Itu ada dua kategori, yaitu sukses dan failure, di mana kalau sukses adalah completed the prescribed treatment, jadi semua harus complete treatment dan harus EFB-nya negatif atau PTA-nya negatif. Kita anggap sebagai failure, kategori failure adalah apabila drop out, loss to follow up, dan meninggal selama dalam terapi TB tersebut. Analisisnya adalah bivariat, kemudian juga ada multivariat dengan menggunakan yang mana bivariatnya adalah dengan P di bawah 0,25 dan final modelnya adalah dengan logistik regresi dengan signifikansi P di bawah 0,05. Sebagai hasil dari penelitian ini kita melakukan analisis apabila membandingkan laki dengan perempuan maka RR-nya adalah 0,2 tetapi tidak signifikan secara p-value, jadi 0,129. Kemudian mohon maaf ini dia di bawah 0,25 ya untuk bivariatnya. Kemudian secara umur tidak ada perbedaan ketika kami mengkategorikan 18 sampai 29, 30 sampai 39, 40 sampai 49 dan di atas 50. Kemudian tentang tingkat pendidikan tidak ada perbedaan secara bermakna 0,879 secara p-value dan RR-nya adalah praktis 1.
employment status juga seperti itu, status pekerjaan dan marital status ada, yaitu ada perbedaannya di mana ketika menikah itu meningkatkan risk untuk dia sukses treatment atau 2,6 kali dengan signifikansinya 0,092. Kemudian HIV staging stadium 3 dan 4 karena hanya ada TB ekstraparu dan paru ini menghadirkan 0,061 signifikansi dari p value-nya. Kemudian CD4-nya adalah ketika di bawah ini 0,216 ya, yang di bawah 200. Kemudian TB treatment. Nah, ini kalau 9 bulan itu 61 kali sebagai dikatakan bahwa dia menjadi likelihood untuk menjadi suatu sukses. Itu menjadi sangat signifikan sekali. Ketika kita masukkan dalam multivariat yang mana semua yang di bawah 0,25 kami masukkan, maka yang masih signifikan adalah ketika TB treatment di atas 6 bulan, yaitu 9 bulan, utamanya adalah 9 bulan dengan 0,000, praktis sangat signifikan dengan RR-nya 54,47. Dengan demikian kami simpulkan bahwa mayoritas pasien kami, 88% adalah treatment sukses. Kemudian yang berperan di sini atau yang terlihat adalah faktor yang membedakan antara yang sukses dan tidak sukses adalah adanya terapi 9 bulan. Tapi ini perlu kita ingat bahwa TB treatment juga dipengaruhi oleh clinical TB juga. Jadi ini bisa menjadi suatu luaran, kita melihatnya ini sebagai suatu luaran ketika 9 bulan memang menjadi lebih baik, tetapi bahwa dia adalah sebetulnya juga dipengaruhi oleh klinik TB-nya. Dalam hal ini maka salah satu sarannya adalah pemberian lebih dari 6 bulan kemungkinan akan memberikan outcome yang lebih baik. Limitation of the study ini adalah kami hanya menggunakan TB03, kemudian masih sedikitnya kasus baru 106 dan beberapa ketika ini adalah secondary data maka terdapat beberapa missing data. Tentu saja kami akan dari hasil ini kami akan melanjutkan dengan melihat dari kedua registry TB dan HIV registry, kemudian akan compare membandingkan antara TB monoinfection dengan TB HIV co-infection. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Studi ini memang didanai oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada sebagai dana penelitian masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.